Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Ratrialiskan, di mana kita akan melanjutkan untuk kelas MOOC kita, di mana kita membuat website dengan memanfaatkan CMS WordPress dan juga plugin Elementor Pro. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan pelajari bersama bagaimana cara menginstal WordPress itu sendiri. Ada dua cara untuk menginstal WordPress. Yang pertama, kita melakukan dengan cara one-click installation dan juga install pada localhost yang ada di dalam komputer lokal kita. Nah, untuk yang one-click installation ini adalah cara yang bisa kita lakukan jika kita itu sudah memiliki yang namanya domain dan hosting sendiri. Cara membuat website menggunakan WordPress yaitu melalui cPanel yang kita punya, begitu ya. Pada cPanel terdapat yang namanya soft host, di mana sebuah fitur tambahan yang berfungsi untuk menginstal CMS seperti yang ada pada CMS website itu sendiri. Salah satunya yaitu untuk penginstalan CMS WordPress. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membangun website dari CMS WordPress dengan menggunakan pada cPanel. Tapi kali ini saya tidak akan melakukan tutorial untuk installation dari one-click installation ini karena keterbatasan tidak mempunyai domain dan hosting, kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang terkait dengan instalasi lokal, nanti saya akan memberikan tutorialnya pada pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan kali ini hanya bagaimana kita menginstal begitu ya. Nah, untuk yang one-click installation, yang pertama itu kita login dulu pada cPanel yang kita punya. Misalnya login ke cPanel website yang telah kita miliki dengan misalnya mengakses nama website kita /cPanel-nya kita. Nah, kita di situ bisa memasukkan dan username dan password untuk melakukan login ke cPanel. Nah, ketika kita sudah berhasil masuk pada cPanel yang kita punya, yaitu kita berada pada menu Home cPanel. Kita scroll ke bawah dan kita bisa menemukan yang namanya suatu section yang namanya Soft Host Apps Installer. Ya, lalu kita klik pada WordPress. Karena saya tidak punya hosting dan domain ya, karena keterbatasan, mungkin saya ini memaparkan untuk gambar begitu ya, berupa gambar. Nah, selanjutnya kita telah masuk pada instalasi WordPress yang ada di cPanel. Selanjutnya kita tinggal mengeklik yang namanya install now. Nah, di sini kita mengeklik yang namanya yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menggunakan CMS WordPress, maka kita akan mengeklik button install itu. Nah, berikutnya pada software setup nanti bisa kalian mengisikan protokol yang ingin dipakai, domain dan direktorinya. Nah, misalnya di sini kita menggunakan protokol HTTP. Untuk domainnya kita WP, terserah ya dari kalian itu memilih seperti apa, dan menyesuaikan direktorinya akan disimpan pada yang ada di cPanel kita. Nah, kemudian kita bisa men-setting nama dan deskripsi dari website pada setting di sini ya. Nah, kita bisa men-setting nama dari website kita dan deskripsinya seperti apa. Begitupun pada admin account, kita bisa menggunakan atau mengisikan username-nya apa dan password-nya apa, serta email yang akan digunakan ketika nanti kita akan melakukan login pada WP admin, kira-kira seperti itu. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga WordPress itu berhasil terinstall. Nanti kalau sudah terinstall, akan ada pesan ya, congratulations, the software was installed successful, kira-kira seperti itu. Dan di sini tombolnya sudah buttonnya seperti ini. Itu one click installation ya. Bila kita sudah berhasil terinstall, maka kita bisa login dengan menggunakan URL yang kita buat tadi, di mana biasanya kita akses HTTP nama website kita /wp-admin ya, untuk mengelola websitenya. Nah, untuk mengakses websitenya secara langsung, kita cukup ketikkan HTTP dengan nama website yang kita gunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ingin mengelola untuk menggunakan websitenya, kita tambahkan /wp-admin. Tapi kalau cukup mengakses saja websitenya,
langsung seperti ini. Kira-kira itu untuk cara yang pertama ketika kita ingin menginstal yang namanya CMS WordPress. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan install yang ada di lokal kita, di mana cara selanjutnya ini untuk menginstal WordPress di lokal host kita. Apa sih lokal host itu? Yaitu merupakan server lokal yang diinstal pada komputer atau PC atau laptop yang kita punya ya, dengan menggunakan localhost atau server lokal kita. Juga bisa membuat website dengan WordPress secara offline. Nah, misalnya kalian belum punya hosting sama domain, mungkin kalian bisa untuk mempelajarinya untuk menginstal WordPress-nya pada lokal kalian. Ketika nanti sudah jadi, kita belikan hosting dan domainnya, baru kita upload pada production yang sudah kita punya. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk yang dibutuhkan ketika kita ingin menginstal di lokal kita, itu ada aplikasi SAM ya. Aplikasi SAM ini kalian download dulu. Secara general SAM itu adalah software terkait dengan web server yang dapat menjalankan kode PHP dan juga MySQL ya. Nah, WordPress pun berjalan menggunakan PHP dan juga MySQL. Maka kita dapat menggunakan SAM ini sebagai server lokal untuk menjalankan WordPress kita yang nanti akan kita install. Oke, nah bagaimana kita menginstal aplikasi SAM itu? Kita bisa mengunjungi website resminya yaitu pada https://www.apacfriends.org, di mana kita download versi SAM yang terbaru. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita install dengan pilihan-pilihan sesuai dengan resource yang kita punya. Misalnya kita pakai Windows, kita juga mendownload yang versi Windows. Ketika kita menggunakan OS Linux, ya kita sesuaikan. Dan misalnya kita menggunakan Mac OS, ya kita akan di-download sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Dan kami sarankan untuk mendownload versi terbaru. Nah, setelah kita download, kita akan menginstal dan jalankan aplikasi SAM itu. Maka terdapat icon SAM nanti yang ada pada desktop atau pada menu SAM ya, pada start program kita. Nah, silakan nanti kita klik dan akan terlihat seperti control panel ya yang ada di SAM. Kita bisa mengeklik start pada tombol button aplikasi dan juga MySQL. Nah, kita di sini kalau sudah mulai itu nanti buttonnya stop. Tapi kalau belum mulai sama sekali nanti kita klik start yang ada di aplikasi dan juga MySQL. Nah, untuk menguji apakah server lokal kita itu bekerja dengan benar atau tidak, kita bisa membuka web browser kita dengan mematikan atau mengetik ya URL http localhost pada address bar. Jika muncul halaman awal itu adalah SAM, maka server lokal kita itu telah bekerja. Jika belum, berarti ada beberapa konfigurasi instalisasi yang belum terselesaikan. Berikutnya kita pada SAM atau ketika kita sudah berhasil ya menginstal SAM, kita membuat yang namanya database. Langkah selanjutnya adalah membuat database dengan yang akan digunakan atau yang dibutuhkan pada website WordPress kita. Nah, kita misalnya bisa mengetikkan di browser kita http localhost/phpMyAdmin. Nanti akan tampil skema seperti ini. Nah, kita bisa mengklik menu database di atas dan mengetikkan nama database. Misalnya pada kolom create database ini kita sesuaikan dengan keinginan. Misalnya ingin membuat database toko online. Nah, kita tuliskan toko online di sini dan berikutnya kita klik button yang ada di samping kanan dengan tulisan create. Setelah itu, ketika kita sudah menyiapkan yang namanya database kita, SAM-nya sudah terinstall gitu ya, kita menginstal selanjutnya yaitu CMS WordPress itu sendiri. Gimana kita caranya menginstal? Kita bisa mendownload WordPress-nya itu, kita kunjungi pada situs resmi WordPress yaitu di http://wordpress.org. Nah, di sini nanti ada beberapa tampilan ya yang ketika kita mengakses halaman ini. Nah, kita nanti jangan lupa untuk mengklik button yang di sebelah kanan atas ya pojok ini yang bertulisan Get WordPress. Nah, setelah kita mendownload dari WordPress itu, kita bisa menginstal WordPress-nya. Setelah selesai download di WordPress, kita jangan lupa mengekstrak dulu dan juga mengkopikan pada folder yang ada di SAM tadi. Ketika kita sudah download SAM dan menginstal SAM ya, itu ada folder yang namanya htdocs. Setelah itu kita ketikkan URL localhost/wordpress-nya. Jadi instalasi WordPress-nya nanti
kita taruh atau folder-foldernya itu kita taruh pada htdoc di folder SAM itu sendiri. Nah, jika berhasil akan tampil proses instalisasi WordPress berupa pengaturan bahasa. Nah, silakan disesuaikan ketika kita ingin menginstal menggunakan bahasa Inggris, ya langsung kita klik continue. Nah, selanjutnya akan muncul halaman penjelasan database, username, password, dan juga name host. Kita klik lanjut saja untuk mengklik let's go, kira-kira seperti itu. Kita bisa memasukkan rincian database-nya, yaitu database name yang nantinya diisi dengan WordPress. Jika nama yang diberikan berbeda dengan contoh, maka dapat memasukkan nama database sesuai dengan yang telah dibuat pada php-admin. Nah, kalau tadi sudah menginstal SAM dengan memberikan nama toko online, maka kita harus menyesuaikan database yang ada di dalam WordPress dengan database yang ada sudah tercreate ya pada SAM tadi. Nah, setelah itu username diisi dengan root, username-nya nanti defaultnya adalah root kecuali yang telah diubah ya, disesuaikan. Kita password kosongkan dulu, database host diisi dengan localhost, tabel prefix nanti diisi dengan wp underscores, kira-kira seperti itu. Nah, begini ya, setelah masukkan rincian di atas, misalnya database-nya namanya apa, disesuaikan. Namanya tadi toko online, misalnya usernya kita root, passwordnya kita kosongkan boleh, data hostnya localhost, tabel prefixnya wp underscores. Setelah selesai semua, itu kita akan klik submit. Nah, ketika kita mengklik submit, setelah itu ada klik pada button untuk run instalasinya. Dan di sini ingat, jika informasi yang diberikan di halaman rincian database itu tidak benar, maka akan mendapatkan beberapa kesalahan. Tapi kalau kalian sudah menyesuaikan, nanti insya Allah sudah tampilannya akan seperti ini dan bisa diklik untuk run the installation. Yang berikutnya kita bisa memasukkan rincian dari website WordPress. Jika prosesnya nanti berhasil, maka WordPress akan terhubung pada database yang kita buat dan akan memunculkan halaman yang meminta untuk memasukkan rincian blog seperti nama situs, username, password, dan email kita. Nah, kita pastikan untuk mengingat username dan password karena akan membutuhkan username dan password untuk nanti masuk ke bagian WordPress admin atau dashboard yang ada pada WordPress. Setelah mengisi semua rincian, nanti bisa mengklik install WordPress-nya. Berikutnya, set title-nya nanti disesuaikan ya, seperti tadi, username siapa, emailnya apa, nanti baru install WordPress. Dan kalau sudah, nanti kalian bisa melakukan login WordPress. Gimana melakukan login WordPress? Tadi sudah dibahas bahwa kita membuka di web browser kita ketikkan http nama websitenya kita /wp-admin ya. Ketika nanti di dalam wp-admin, ketika sudah bisa diakses, akan diminta untuk menginputkan username atau email address dan juga password untuk melakukan login untuk mengelola WordPress yang ada, yang sudah kita install. Nah, ketika sudah berhasil nanti login, itu akan ditampilkan sebuah dashboard, ada juga menu-menu di samping ya, ada post, media, page, dan ini nanti kita akan jelaskan di sesi topik keempat untuk layouting ya. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah berhasil login pada website dari WordPress sebagai admin. Nah, itu saja mungkin topik yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang kedua ini. Nanti yang ketiga kita akan masuk ke tutorial instalasi ya pada WordPress. Kali ini secara penjelasan tadi ada dua ketika kita ingin melakukan instalasi di WordPress. Ada one click dan juga ada yang kita menginstal pada lokal kita. Nah, karena keterbatasan dari domain dan hosting yang kita punya, maka kita nanti setelah ini di pertemuan berikutnya kita sampaikan tutorial yang ada pada localhost kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari partisipan pembelajaran ilmu fungsi Universitas Airlangga. Guru Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.